Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali ya hari ini di hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021. Nah, kali ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 1, Mupel Bahasa Indonesia, Mupel IPS, dan Mupel PKN. Ya, kita langsung saja ya. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu, yaitu tentang puisi. Ya, anak-anak bisa melihat di buku halaman 5. Ya, puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Puisi terdiri atas beberapa bagian, yaitu 1. Baris puisi. Baris puisi itu merupakan kumpulan kata-kata. Yang kedua adalah bait. Bait puisi. Bait puisi merupakan kumpulan baris puisi yang menjadi satu bagian. Nah, yang terakhir adalah makna puisi. Makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Jadi makna puisi itu adalah isi dari puisi tersebut. Maknanya itu seperti apa? Kalau kita membaca atau ibaratnya itu kalau kita membaca sebuah paragraf itu tuh inti dari paragrafnya itu apa gitu. Nah, cara menentukan makna dalam puisi adalah yang pertama baca puisi hingga bait terakhir. Jadi baca puisi dari awal hingga terakhir. Yang kedua, perhatikan kata-kata yang ada dalam puisi ya. Jadi anak-anak ketika ingin menentukan makna puisi ya harus memperhatikan kata-kata yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, yang ketiga adalah melihat gambaran maksud ya, maksud atau tujuan dari puisi tersebut dan terserah kalian mengetahui tujuan dari puisi tersebut, pahamilah makna yang terkandung dalam puisi itu. Misalnya maknanya itu tentang apa, temanya itu tentang apa, misalnya pendidikan, sekolah atau yang lain sebagainya. Nah, di sini Bu Sherly akan memberi contoh anak-anak tentang tadi yang dimaksud bait puisi itu yang mana, baris puisi yang mana. Ini ada contoh puisi Rajinlah Sekolah karya Gina Hayana. Nah, setiap kata ini, setiap kalimat ini disebut baris puisi, ya. Setiap kalimat per setiap baris ini disebut baris puisi, ya. Bisa dilihat ini ya. Nah, setiap baris seperti ini disebut baris puisi. Nah, satu kumpulan seperti ini, kalau biasanya kita sebut satu paragraf, kalau ini kita sebut bait puisi, yaitu kumpulan dari baris puisi. Ya, jadi bait puisi itu adalah kumpulan dari baris puisi. Ya, ini berarti puisinya ada 4 bait, 1, 2, 3, 4, 5, mohon maaf. Ini puisinya ada 5 bait, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini puisinya ada 5 bait. Ya, jadi ya, bisa ulangi. Ini namanya baris puisi ya. Setiap kalimatnya ini namanya baris puisi. Nah, kumpulan dari baris-baris ini disebut bait puisi ya. Puisi ini berjudul Rajinlah Sekolah karya Gina Hayana. Ini Bu Sherly bacakan ya, tapi mohon maaf jika bacaan puisi Bu Sherly kurang baik. Pergi ke sekolah, mohon maaf. Puisi Rajinlah Sekolah karya Gina Hayana. Pergi ke sekolah, jangan malas. Belajarlah yang rajin di dalam kelas. Jaga sikapmu, jangan culas, agar hati tiada keras. Sekolah, tempat mencari ilmu. Luruskan niat dan itikadmu. Belajar giat tekun selalu, agar baik masa depanmu. Hormati olehmu,
para guru, agar berkah turun padamu, ilmu mudah masuk ke kalbu, pertanda baik hati dan jiwamu. Hargai kawan serta sahabat, tanda hidup bermufakat, agar diri menjadi hebat, terhormat, serta bermartabat. Jangan sombong, jangan takabur, segala anugerah sudah diatur. Banyaklah engkau bersyukur, iman di dada semakin subur. Nah, itu adalah salah satu contoh puisi Rajinlah Sekolah karya Gina Hayana. Anak-anak bisa melihat puisi di halaman 5 sampai 6 ya, di buku sudah ada. Nah, tadi makna puisi. Makna puisi ya, sebelum kita menentukan makna puisi kan puisinya harus dibaca dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu kalian mencari kata-kata ya, mencari kata-kata yang kalian akan pahami ya, kata-kata dari puisi ini. Setelah itu gambarannya itu tentang gambaran puisi ini adalah tentang puisi ini tentang kegiatan rajin sekolah ya. Nah, ketika kalian rajin bersekolah, maka kalian bisa menggapai masa depan dengan baik. Harus menghormati guru biar ilmu itu berkah ya, masuk ke di dalam diri kita itu berkah dengan menghormati guru ya. Jangan sombong, jangan takabur ya, supaya Allah memberikan anugerah yang terbaik untuk kita. Nah, ini Bu Serli bacakan makna dari puisi ya. Makna dari puisi Rajinlah Sekolah. Puisi Rajinlah Bersekolah bermakna bahwa pentingnya rajin bersekolah dengan rajin bersekolah, maka akan mudah mencapai cita-cita masa depan. Serta jangan sombong dan harus menghormati guru, supaya ilmu mudah untuk dipahami dan anugerah Allah selalu merahmati kita. Jadi itu sedikit makna dari puisi tadi. Kalian bisa mengembangkan makna tadi dengan bahasa kalian sendiri ya. Jadi makna puisi itu pasti setiap orang itu pemahamannya kan berbeda-beda. Jadi puisi itu sesuai pemahaman kalian sendiri, sesuai dengan pengetahuan kalian sendiri, dan jika kalian membuat makna puisi itu dibuat dengan kata yang kalian sendiri itu pahami ya, jangan mempersulit diri sendiri. Jadi kalian buatlah makna puisi itu dengan bahasa atau kata yang kalian pahami. Selanjutnya, kita akan belajar MUPEL IPS, yaitu tentang sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Wilayah Indonesia sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Ya, ini sudah pernah dijelaskan di tema semester 1 ya. Perbedaan lingkungan alam menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam itu kan kalian sudah tahu ya, dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali atau dikelola kembali dan diperbanyak kembali dalam waktu yang tidak lama. Contohnya seperti hewan itu bisa berkembang biak, tumbuhan bisa ditanam kembali, air bisa diolah, dan sinar matahari juga bisa diolah. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang terbatas ya, dan tidak dapat diperbarui dengan jumlah yang banyak atau tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Misalnya minyak bumi. Minyak bumi jika kita gunakan terus-menerus akan habis. Emas juga ya. Emas itu jika sudah dibentuk seperti cincin tidak bisa dikembalikan lagi menjadi bongkahan emas seperti batu ya. Terus besi, perak, dan berbagai bahan tambang seperti batu bara dan yang lain sebagainya. Jadi kita sebagai manusia harus bijak-bijak menghemat sumber daya alam seperti minyak bumi, bahan tambang, dan yang sudah Bu Serli contohkan di sini ya. Jadi kita sebagai manusia harus bijak-bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Walaupun ini sumber daya alam yang dapat diperbarui, tapi kalau tumbuhan itu tidak
ditanam kembali atau kita menebangnya secara liar, itu juga tidak boleh. Hewan juga seperti itu. Tidak boleh diperburukan liar karena bisa membuat hewan langka atau hewan itu punah, ya. Selanjutnya, potensi sumber daya alam di sekitar. Perbedaan lingkungan alam serta aktivitas kegiatan penduduk mempengaruhi potensi kesediaan sumber daya alam. Yang pertama ada pegunungan, ya. Pegunungan merupakan dataran atau rangkaian gunung yang tinggi dibandingkan daerah sekitar. Pegunungan memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Untuk daerah pegunungan secara umum masyarakat adalah petani. Ya, jadi masyarakat pegunungan itu biasanya kebanyakan itu bekerja sebagai petani. Petani di daerah pegunungan biasanya menanam palawijaya dan sayuran. Ada pula petani perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, cengkeh, dan yang lain sebagainya. Sehingga, nah, ya ini sehingga sumber daya alam daerah pegunungan sangat banyak seperti sayuran, kubis, wortel, tomat, kopi, cengkeh, teh, dan yang lain sebagainya. Di daerah pegunungan mempunyai iklim yang cukup dingin, ya. Banyak di pegunungan, kalau di sini itu ada di daerah itu ya Medini, ada di dataran tinggi Dieng, di daerah Gunung Ungaran, terus di daerah Bandungan, Sumowono itu adalah daerah pegunungan, ya. Di daerah pegunungan mempunyai iklim yang cukup dingin sehingga banyak penduduk yang mata pencaharian berternak seperti sapi perah, kambing, ayam pedaging maupun ayam petelur, ya. Jadi di sana selain banyak yang berkebun juga ada yang berternak. Biasanya kebanyakan tuh berternak sapi, ya, atau berternak ayam. Sapi itu seperti kayak di Cimory itu ada, ya, peternak sapi di daerah pegunungan di Ungaran sana. Oke, selanjutnya dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang memiliki ketinggian hampir sama, yaitu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya daerah dataran dijadikan sebagai tempat permukiman penduduk. Jadi antara dataran rendah, daerah pantai, dan daerah pegunungan, paling banyak penduduknya adalah daerah dataran rendah. Dataran rendah itu ya seperti di daerah kita, daerah Mijen, Ngalian, Semarang ini, itu adalah daerah dataran rendah. Nah, pada umumnya daerah dataran rendah dijadikan sebagai tempat permukiman penduduk, mendirikan pabrik, membangun gedung, dan membangun jalan. Keanekaragaman aktivitas penduduk menunjukkan adanya perbedaan antara pencarian penduduk seperti petani, buruh pabrik, pedagang, dan pegawai kantor. Jadi, orang-orang yang hidup di dataran rendah itu pekerjaannya atau mata pencahariannya itu lebih beragam daripada orang yang ada di daerah pantai dan daerah pegunungan. Dataran rendah pada umumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sehingga banyak sekali sumber daya alam yang seperti kelapa, padi, tebu, dan jagung, dan yang lain sebagainya. Jadi orang-orang di dataran rendah itu juga ada yang berkebun, juga ada yang berternak seperti orang di pegunungan. Tapi biasanya pekerjaan mereka itu kebanyakan adalah pedagang, pegawai kantoran, buruh pabrik. Ya, yang jadi petani itu biasanya sedikit, tidak sebanyak orang yang ada di daerah pegunungan. Yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah bagian dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Penduduk daerah pantai mempunyai karakteristik yang sesuai dengan keadaan daerahnya. Penduduk di daerah pesisir pantai sebagian besar cenderung bekerja sebagai nelayan walaupun sedikit yang bercocok tanam. Jadi kebanyakan itu orang yang daerah pesisir pantai itu kebanyakan sebagai nelayan, ya, atau mereka usaha berdagang berdagang jenis-jenis ikan, ya, ikan air tawar seperti gurame atau udang, kadang juga lele, dan yang lain sebagainya. Jadi orang-orang di pesisir pantai itu selain jadi pedagang, juga mereka itu pengusaha tambak, ya, pengusaha tambak ikan atau bisa juga kadang udang. Nah,
kadang juga mereka itu bekerja juga bercocok tanam seperti tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah pantai. Tanaman yang cocok di daerah pantai sekaligus sebagai sumber daya alamnya seperti semangka, melon, dan buah naga. Aktivitas lain penduduk di daerah pantai adalah perikanan air payau. Perikanan ini diusahakan dalam bentuk kolam luas yang disebut tambak, yang seperti Bu Sherly tadi bilang. Jadi selain jadi nelayan, banyak juga orang di area pesisir pantai itu yang menjadi pengusaha ikan di tambak mereka ya. Ini seperti di contoh gambar ini dibuat seperti ini tambaknya, terus setiap kotaan ini ya persegi ini dimasukkan ikan-ikan atau udang, biasanya seperti itu. Nah, biasanya ikan yang dibudidaya di sini ikan yang bernilai tinggi seperti lobster ya, tadi bilang lobster itu kan termasuk udang, bandeng, dan bawal. Jadi banyak sekali sumber daya alam di daerah pantai seperti ikan dan buah-buahan. Selain biasanya mereka jadi pedagang, terus pengusaha tambak, nelayan, mereka juga biasanya ada yang bekerja sebagai di sektor pariwisata ya. Jadi biasanya kan di daerah laut, di daerah pantai kan ada wisatanya. Nah, biasanya adalah warga sekitar yang mengelola wisatanya tersebut. Dan itu dijadikan sebagai mata pencaharian mereka atau sebagai pekerjaan. Nah, sekarang kita akan belajar PPKN ya, yaitu tentang keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah keragaman kegiatan di lingkungan dan masyarakat sekitar. Indonesia terdiri atas berbagai keragaman. Setiap manusia mempunyai kegiatan sendiri, ya, mempunyai kegiatannya sendiri-sendiri menurut agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, berikut keragaman kegiatan di lingkungan dan masyarakat sekitar, yaitu satu, keragaman suku bangsa dan budaya. Jadi setiap orang di lingkungan kita itu mempunyai budayanya masing-masing. Tidak bisa kita samaratakan. Ya. Misalnya apa? Setiap lebaran kalau di Indonesia itu di Jawa kebanyakan membuat opor. Tapi kalau di daerah Padang itu kebanyakan membuat rendang. Itu tidak bisa disamaratakan karena itu sesuai budaya mereka. Nah, terus yang kedua, keberagaman kegiatan menurut agama. Ya, contohnya setiap hari kita sholat 5 waktu, itu kegiatan agama Islam. Terus ada kegiatan nyepi, nah, itu agama Hindu. Ya, terus perbedaan apa dalam penguburan mayat. Kalau agama Hindu, kalau ada orang meninggal dibakar ya, atau ngaben, namanya ngaben. Kalau orang Islam itu dikubur di dalam tanah. Kalau orang Hindu mayatnya dibakar, setelah itu abunya dilarungkan ke laut, seperti itu ya. Jadi kegiatannya, keberagaman kegiatannya itu sehari-hari itu berbeda-beda setiap orang, sesuai dengan budaya mereka, agama, ras, dan golongan. Jenis kelamin pun mempengaruhi keberagaman kegiatan. Misalnya kalau gender atau jenis kelamin ya, kalau laki-laki lebih senang berkegiatan sepak bola, main layangan, dan sebagainya. Kalau perempuan misalnya main masak-masakan, terus main lompat tali, dan sebagainya. Terus ada juga yang berkegiatan menurut kesukaannya mereka. Misalnya ada yang suka melukis ya, berarti kegiatannya misalnya setiap hari melukis. Ada yang suka membaca, kegiatan setiap hari membaca. Nah, terus ada juga keragaman menurut pekerjaannya ya. Jika pekerjaannya polisi, berarti dia setiap harinya berkegiatan mengatur lalu lintas, misalnya seperti itu. Terus Bu Sherly sebagai guru setiap harinya mengajar, jadi punya kegiatan sendiri-sendiri menurut pekerjaan masing-masing, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah keragaman kegiatan orang di sekitar. Ya, orang di sekitar kita kan banyak. Tadi ya, banyak bermacam-macam suku, bangsa, agama, dan yang sebagainya. Nah, yang terlihat
di sekitar kita itu adalah melakukan kegiatan sesuai profesinya masing-masing. Ya, tadi Bu Sherly sudah memberikan contoh, polisi setiap harinya mengatur lalu lintas, dokter setiap harinya memeriksa pasien, guru mengajar, terus misalnya tukang sapu jalanan membersihkan dan menyapu jalanan misalnya seperti itu. Terus ada yang melakukan kegiatan sesuai hobinya masing-masing. Bu Sherly, hobinya berkebun, berarti setiap punya waktu luang, Bu Sherly menyempatkan untuk berkebun, merawat tanamannya Bu Sherly. Terus ada yang hobinya melukis, bermain, misalnya bermain dengan binatang peliharaan dan yang lain sebagainya ya. Jadi kegiatannya itu dilakukan sesuai hobi atau kesukaannya masing-masing. Tidak bisa disamaratakan. Nah, itu yang namanya keragaman ya. Nah, tugas dari Bu Sherly, tuliskan jawaban kalian di buku tulis dari pertanyaan berikut. 1. Apa kegiatan yang kamu sukai? 2. Mengapa kamu menyukai kegiatan tersebut? Misalnya, apa kegiatan yang kamu sukai? Ini Bu Sherly masih senang berkebun. Nah, Bu Sherly akan menuliskan apa kegiatan yang kamu sukai berkebun, misalnya seperti itu. Mengapa kamu menyukai kegiatan tersebut? Karena membuat pikiran rileks, misalnya seperti itu. Pekerjaan apakah yang kamu cita-citakan? Misalnya Bu Sherly guru. Apa usahamu supaya kamu bisa mewujudkan cita-citamu? Misalnya belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh. Terus apakah cita-citamu sama seperti hobimu? Kalau Bu Sherly jawabannya tidak, karena hobinya Bu Sherly itu berkebun, tapi cita-citanya Bu Sherly menjadi guru. Nanti bisa dijelaskan sesuai hobi kalian dan cita-cita kalian masing-masing ya. Tugasnya nanti difotokan dikirim ke Bu Sherly ya. Bu Sherly tunggu tugasnya buat dikirim. Nah, itu saja dari Bu Sherly. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata Bu Sherly atau penjelasan Bu Sherly yang masih membuat anak-anak belum paham. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.